hobinya. Jadi ke mall belanja kayak gitu, jadi dia bebas beli apa aja yang dia mau gitu. Beli apa aja tuh Kak kemarin kalau Dia mah banyak, beli baju, beli sepatu, beli banyak. tapi ngelihat kok semakin besar sekarang gimana sih Kak ngeliat perkembangannya? Pastinya jadi orang tua ngelihat anak bertumbuh besar itu, apalagi kalau di dalam sisi yang positif ya, bangga dan bahagia gitu kan. Karena ya ampun gak nyangka ya, dulu masih bayi baru banget lahiran, dulu masih nyusuin, sekarang udah bisa ini, udah bisa dia nyetir go-kart, udah bisa balapan ya. Koa juga udah pinter, nulis udah bisa kayak gitu. Hobinya apa sih Kak kalau yang udah terlihat dia dari dia bakatnya mungkin? Kalau hobi itu masih, kalau Koa tuh masih ini ya, masih rancu gitu. Jadi kadang dia suka berenang, kadang dia suka boxing, dia suka soccer gitu kan. Sekarang sih mereka lagi suka main bola, dia lagi suka boxing. Terus kalau Cio go kart, balap. Nah kan kemarin juga banyak netizen yang nyariin dedinya kemana, itu gimana tuh Kak? Sama aku juga nyariin dedinya kemana. Kalau netizen nyari, aku juga nyari. Aku nyarinya kemana? Kemarin nggak datang kenapa sih Kak? Nggak tahu. Tanyanya sama dedinya, kan aku datang, dedinya yang nggak datang. Aku juga bingung kenapa nggak datang. Cuma anak-anak nyariin nggak Kak? Anak-anak nanya dedinya, cuman kan gimana ya, mau di gimana lagi, nggak datang. Tapi biasanya kakak tuh ngasih pengertian ke anak-anak kalau misalnya anaknya dedinya tuh seperti apa? Biasanya sih kalau misalnya ditanya dedi mana, dedi kok nggak telepon, atau dedi kok nggak nanya gitu kan, kadang-kadang ada celetukan begitu dari anak-anak. Mungkin aku bilangnya working, mungkin sibuk gitu kan, karena seperti yang dilihat juga kan, maminya juga kan nggak 24 jam sama anak-anak juga, kadang pulang, kadang kita pergi nge-host di luar kota sampai berhari-hari gitu. Jadi udah biasa gitu dia dengan, oh kalau sibuk tuh mami tuh kerjanya begini sama dedi gitu. Jadi gitu, cuman ya nggak tahu ya kalau sampai setahun nih atau enggak sampai ya. Oke, Kasilin kan kalau kita lihat Kasilin ini penampilannya selalu all out ya, kayak rustic banget dengan penampilan dan selalu cantik. Dia pernah gak sih ada ngerasa insecure dengan tubuh ya sebenarnya kayak gitu? Insecure mah ada lah pasti. Aku juga nggak merasa diriku sempurna perfect banget gitu, enggak ya gitu. Mungkin ya dari sudut pandang masing-masing orang kan, penilaian orang kan berbeda-beda. Cuman pasti kalau menurut orang kayak, ih udah bagus banget tau kayak gitu, menurut kita enggak, kayaknya kurang deh gini-gini. Jadi kan bagus atau enggak itu objektifnya masing-masing orang lihat gitu. Yang paling apa nih bagian tubuh atau mungkin yang jadi insecure ya Kak Sheila itu sebenarnya? Apa ya, mungkin perut kali ya, karena udah lahiran berkali-kali. Tapi aku belum pernah operasi, makanya selain sesar gitu ya, belum pernah operasi, makanya pengen deh nanti mungkin kita coba. Karena kan banyak cerita sama kakak-kakak, banyak di sini senior aku yang pernah melakukan itu terus bagus gitu katanya. Pernah gak sih Kak sebenarnya udah tampil all out nih kan, tapi di dalam industri atau segala macam, atau mungkin keluarga atau pasangan yang namanya diabaikan gitu, kayak misalnya lagi satu circle atau lagi dalam satu acara tuh kayak banyak orang tapi kayak nggak ngeh itu Selin kayak gitu tuh Kak. Gak ada sih. Tapi kalau mungkin dalam pertemanan artis mungkin ada nggak sih yang kayak mungkin sekelebat nggak ngeliat Kak Selin terus ngerasa kok gue nggak ditegur ya Sih kayak gitu? nggak pernah, malah justru kadang-kadang aku, ya ampun, kayak nggak, jadi nggak pernah kayak begitu. Semua sih baik-baik ya gitu, baik-baik banget. Jadi emang nggak pernah tuh ada yang, kalaupun kita papasan nih, kadang-kadang malah kita yang lupa gitu. Oh iya apa kabar gitu. Tapi kalau Kakak pernah ngabain orang gitu pernah gak? Enggak lah, ngabain mah nggak diabaikan gitu. Enggak lah. Tapi Kakak berarti prefer yang kayak at least kalau misalnya dia nggak ngeliat kamu yang nyapa duluan atau gimana gitu? Ya kita lihat situasi juga ya. Kalau misalnya orangnya mungkin kita lihat di jauh nih, misalnya dia nggak ya, lihat-lihatan kan, kita lihat situasi juga. Misalnya dia lagi bawa anak banyak, misalnya lagi bawa belanjaan banyak ya, tentengan, masa kita mau basa-basi dulu apa, kan kita dengan senyum aja, halo apa kabar, kayak gitu aja kan sebenarnya udah cukup gitu. Yang penting kita tetap ada say hi, sopan santun, etikanya gitu. Kalau mungkin di tempat umum, karena kan Kak Selin kan emang ibaratnya mungkin gak mau menonjol biar orang-orang aduh nggak tahu, biar gak dikerubunin gitu. Pernah nggak sih ada momen yang udah deh biasa aja tapi tetap nggak kalau itu seorang Selin gitu? Gini, selama ini sih nggak pernah, nggak ada yang nggak sih ya, bukan selama ini nggak gitu, gimana ya, ada yang pernah
gimana ya, enggak sih aku pernah malahan aku pernah pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam, terus aku pakai jaket panjang, pokoknya tutup banget semuanya. Aku ke rumah sakit waktu itu mau jenguk temen aku lahiran, kan maksud aku kan biar nggak heboh gitu di rumah sakit ya. Terus pas turun dari mobil aku udah pakai mobil yang platnya udah berbeda gitu, jadi nggak ada inisial nama atau apa kayak gitu kan. Jadi turun dari mobil terus aku nanya, lantai 4 di mana? Sini Mbak Selin, saya anterin. Mbak Selin jadi tahu ini. Mungkin terakhir kak, kan ini kakak jadi single parent, jadi single mom, suka dukanya apa sih kak? Suka duka ini, suka duka di dalam kehidupan itu kan pasti ada. Jadi kalau single parent ya mungkin sukanya ya karena aku diberkahi dan diberkati dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, anak-anak yang super lovely. Kalau dukanya ya pasti ya biar bagaimanapun juga aku tetap seorang wanita ya, mau sekuat apapun kita pasti butuh tempat sandaran gitu. Kasih. Terima kasih ya Feli.